Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya dari Razan, absen 27. Saya Gintar Amalia dari absen 1. Saya Agnesha Zuana dari absen 2. Saya Faiz Akbar dari absen 9. Saya Najda Salma, absen 22. Saya Sisi Aisyah dari absen 33. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bahasan PKN mengenai persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Selamat mendengarkan. Sebelumnya adalah quotes dari salah satu pahlawan kita, yaitu Muhammad Yamin. Cita-cita persatuan itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah kita sendiri. Nah, di sini ada pengertian negara. Negara itu adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini juga bisa dibaca ada beberapa pengertian negara menurut para ahli. Ada selanjutnya ada unsur-unsur negara. Yang pertama ada penduduk, yaitu warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Yang kedua ada warga negara, yaitu pribumi atau penduduk asli Indonesia dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu. Yang ketiga ada wilayah, yaitu daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan, mencakup darat, udara, dan laut. Yang terakhir ada pemerintah, yaitu unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Fungsi negara, fungsi pertahanan keamanan. Negara wajib melindungi unsur negara, rakyat, wilayah, dan pemerintahan dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal atau eksternal. Contohnya adalah TNI menjaga perbatasan negara. Fungsi keadilan. Negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Contohnya, setiap orang yang melakukan tindak kriminal dihukum tanpa melihat kedudukan dan jabatan. Selanjutnya masih lanjutan dari yang tadi, yaitu fungsi negara, yaitu fungsi pengaturan dan keadilan, yaitu negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, yaitu negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Tujuan negara Indonesia ada yang tertulis dalam UUD alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewajibkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang pertama, ada bentuk negara kesatuan, yaitu unitaris. Negara kesatuan adalah negara yang pemerintahan tertingginya dilakukan oleh pemerintah pusat yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintah pusat juga diberi hak untuk dapat melimpahkan kekuasaannya kepada daerah-daerah yang tingkatannya lebih kecil di dalamnya, hak otonomi daerah, seperti provinsi dan kabupaten dengan tetap berdasarkan aturan dari pusat. Ciri-ciri negara kesatuan ada pada negara kesatuan, peraturan dasarnya didasarkan pada satu undang-undang negara, hanya memiliki satu kepala negara, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga Dewan Negara. Yang B, semua hal yang berkaitan dengan kedaulatan negara, baik itu kedaulatan untuk urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri, semuanya diserahkan kepada pusat untuk disetujui dan ditandatangani. Yang C, berbagai macam masalah seperti budaya, ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan pertahanan hanya memiliki satu buah kebijakan saja. Yang kedua, ada negara serikat atau federasi. Bentuk negara serikat cocok digunakan oleh negara yang memiliki kawasan yang sangat luas sehingga dibutuhkan adanya pembagian dari pemerintah pusat kepada unsur-unsur daerah di bawahnya. Kedaulatan negara tersebut tetap dimiliki oleh pemerintah federal yang berada di pusat, namun negara-negara bagian lain di dalamnya juga memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur rakyatnya sendiri. Negara federasi lebih mudah dalam mengatur pemerintahannya karena kekuasaan dan kewajiban langsung dibagikan kepada negara bagian di dalamnya. Lalu di sini ada ciri-ciri negara federasi. Yang pertama itu, kepala negara di pusat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Yang kedua, setiap negara bagian memiliki kekuasaan asli terhadap daerahnya sendiri
namun tidak memiliki kedaulatan sebab kedaulatan negara tetap dipegang oleh kepala negara. Lalu yang ketiga, setiap negara bagian itu berhak mengatur undang-undangnya, namun tetap harus selaras dengan undang-undang yang ada pada pemerintahan pusat. Di pemerintah pusat juga memiliki kedaulatan bagi negara bagian, terutama untuk urusan yang berkaitan dengan bagian luar. Sedangkan pada urusan dalam, negara bagian pemerintah pusat memiliki sebagian kedaulatan. Selanjutnya ada faktor pembentuk bangsa Indonesia. Pada Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928, Ikrar Sumpah Pemuda berhasil diwujudkan para pemuda dari berbagai suku bangsa dan budaya di wilayah Nusantara. Berikrar menyatakan diri dalam suatu tanah air, suatu bangsa, dan suatu bahasa. Yang selanjutnya ada proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya bangsa Indonesia. Faktor berdiri dari berbagai suku dan ras bersama di bawah penjajahan bangsa asing selama kurang lebih 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Selanjutnya ada ciri Indonesia sebagai negara kesatuan, yaitu Indonesia tuh udah mulai bertekad sebagai negara kesatuan semenjak 17 Agustus 1945. Terus prinsip negara kesatuan itu udah diperkuat lagi di pembukaan UUD, dan kemudian di pasal 1 ayat 1, yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ciri-ciri negara sebagai negara kesatuan. Pertama, yaitu adanya ketetapan dari MPR yang mengatur untuk tidak mengubah apapun dalam pembukaan UUD dan menetapkan NKRI sebagai bentuk mutlak bagi Indonesia. Dalam segi wilayah, karakteristik Indonesia dapat dilihat dari pasal 25A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berinci Nusantara dengan wilayah yang terbatas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara digunakan untuk menunjukkan kesatuan wilayah, perairan, dan barisan pulau-pulau Indonesia. Walaupun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, namun semuanya bersatu dalam satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya itu ada persatuan dan kesatuan bahasa Indonesia dari masa ke masa, yaitu ketika pas baru merdeka ya, pada periode pertama bisa dibaca. Lalu selanjutnya ada ketika masa RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah ini. Lalu selanjutnya ada persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Jadi Indonesia itu sempat kayak bimbang gitu, dia mau menganut sistem yang mana kan. Makanya dia mencoba-coba banyak bentuk, dan tapi pada akhirnya sempat juga masa demokrasi terpimpin, ini saat dimana Orde Lama ya, kita sebut juga, sampai kepada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa reformasi. Ini tuh berlangsung dari 21 Mei sampai sekarang, dan masih terus berkembang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.